saldo kita atau pendapatan kita di setiap bulannya yang sudah merasakan yang sudah merasakan ada penambahan walaupun baru 50.000 walaupun baru 100.000 yang tinggi takut banget diminta, saya nggak minta. Nah tuh Pak Fajar, Bunda Ita udah ada, cuman Bunda Ita belum diajarin bagaimana cara buka akunnya. Bunda Puspa udah ada, Bunda Parami udah ada. Juga belum lihat akunnya. Udah diambil kan Bunda Puspa ya malahan ya sama Bini ya. Walaupun baru 150.000. Perlu nggak nambahin pengeluaran? Enggak. Saya bilang nggak menambahkan pengeluaran. Pasta gigi ada nggak setiap hari di dalam kamar mandi? Ada. Kalau habis nyari nggak? Nyari. Saat ini masih ada pasta giginya yang kayak apa? PGH. Hah? PGH dong. PGH yang ada PGH-nya. Masih ada yang nggak pakai PGH di rumah? Ayo. Istighfar. Ayo. Bu, PGH itu semua yang ada di HMI, semuanya ini sinergi, bukan cuma satu kegunaan. PGH itu satu, untuk apa selain untuk sikat gigi? Bawa badan. Buat bau badan. Nih, segini ada nggak sih contohnya? Pajar Selamat dan Pajar, ada nggak PGH? Nggak ada ya? Ambil segini doang, taruh air sedikit atau pas lagi mandi, baunya beda, semeriwing. Kemudian buat apa lagi? Buat masker, yang jerawat menir-menir, yang kotor, yang segala macam, tangan bisa, ini bisa. Kemudian buat cebok, yang baunya nggak enak, yang banyak di selangkangan itu ada hitam-hitam, mau laki-laki mau perempuan, baunya kurang sedap, yang udah ngerasain, mau bapaknya mau ibunya. Itu bisa mau laki-laki mau perempuan. Saya lagi makan. Kemudian buat stretch mark. Nah, aku masih muda gitu ya. Bapaknya siapa tadi? Buat stretch mark yang kita nih udah ngelahirin berapa anak? Aku udah 5 di sini udah banyak. Jangan itu udah Di sini yang dari gendut kemudian kurus, stretch mark tuh banyak. Yang bukan mitosnya itu kan kalau lagi hamil jangan digaruk. Enggak, itu mitos. Kalau hormon udah berkeluarga atau sudah bertambah umur itu pasti stretch mark itu keluar, garis-garis putih itu keluar. Itu karena hormon. Hormonnya apa? Kemudian apa lagi? Buat bikin apa lagi nih? Kita selama ini sikat gigi hanya di bagian depan, belakang nggak diperdulikan. Coba ngaca, dilihat atau coba lihat teman-temannya. Saling pandang-memandang, lihat belakangnya. Bisa bolong. Lihat. Bunda Irma lihat Bunda Mega, Bunda Lia lihat Bunda Irma. Belakangnya ada plak-plak coklat atau yang nempel, bahkan malah ada yang hitam. Betul nggak? Karang, itu karang. Bahkan nggak usah kita orang tua, anak kecil sekarang udah ada yang kayak gitu. Itu penumbukan plak. Itu pada saat ia tergores, ia luka. Itu kenapa asal usulnya ada kayak gitu? Kebanyakan pakai fluoride. Fluoride itu apa? Yang menghasilkan busa. Jadi dari dulu kita di kamar mandi aku dulu zaman dulu dari kecil dikasihnya itu Pepsodent atau Ciptaden dulu yang murah. Pepsodent lumayan mahal. Ciptaden, Deliden. Itu busanya banyak, maka sedikit busa semua. Ini plak di belakang. Ya. Ini bisa dicolek sedikit PGH-nya, taruh di belakangnya. Nggak pakai sikat gigi aja bisa. Atau diginiin. Itu bisa merubah warna. Jadi yang putih. Nah, ini rontok kecil aja itu bikin linu nggak? Yang udah ngerasain? Rontok sedikit aja linu kan? Itu bisa memulihkan kembali, menjadikan lapisan-lapisan gigi kita ini bisa lebih normal kembali. Kalau PGH itu bisa. Kalau yang denden yang lain itu fluoride-nya banyak, itu berbahaya karena mengandung busa. Ya, kimianya tinggi. Itu baru dari satu produk. Madunya kita bukan murni madunya doang, tapi ini ada sinergi, ada lagi tambahan-tambahan yang lain di dalamnya. Yang jangan salah, misalnya kenapa sih di HNI itu harus ada herbalis? Kenapa sih di HNI itu harus ada tibu nabawinya? Kenapa? Karena memang bukan sekedar jualan obat. Kita ini bukan penjual obat, bukan pedagang obat, bukan. Kita apa? Kita ini adalah penyiar tibu
nabawi. Kita nggak tahu mendekati kiamat ini orang-orang kembali lagi nggak kepada yang ke sunnahnya, atau kita yang termasuk membolehkan, membiasakan hal-hal yang memang dilarang sama Allah. Termasuk nggak kita mendiamkan hal-hal yang mudorot? Termasuk nggak kita? Sebutin contoh satu saat ini yang lagi nge-booming. Satu aja contoh. TikTok. Kita termasuk orang yang membiarkan akan sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Main game Main TikTok yang begini-gini tuh. bisa berarti. Termasuk nggak kita? Masuk. Termasuk. Kenapa dibilang termasuk? Karena kita diam aja. Padahal minimal pada saat kita mengingatkan di medsos, profil WA, atau sesekali memberikan informasi kepada siswa dan siswi kita, jangan cuma asal nge-share sesuatu yang sharean itu udah ada di mana-mana, bosan orang lihatnya. Sesuatu yang dari diri kita, kata-kata kita, motivasi dari kita. Assalamualaikum. Ingat ya anak-anak, biasakan membaca tilawah atau 1 juz. Itu aja kita istiqomah ngingetin itu aja, sampai misalnya ibu ini mah selalu ngingetin saya untuk tilawah. Nggak apa-apa. Kan untuk kebaikan, daripada selalu ingat kalau ngeliat Bunda Lia. Ih, Bunda Lia mah orang yang suka tiktokan. Seliwerannya itu di TikTok, seliwerannya di like. Iya mah. Kita bisa nggak ngelarang anak kita? Tahu aja. Kita bisa ngelarang dengan ucapan, tapi dia di belakang kita main. Anak saya sendiri contohnya. Oh, sebelum tahu ya Allah. Iya, di rumah enggak, tapi di luar sama teman-temannya main. Berarti tugas saya ngingetin orang tua teman-temannya supaya ngingetin juga anak-anaknya. Bahaya dari kebiasaan main TikTok. Sesekali is oke lah, nggak apa-apa, karena memang itu lagi modelnya, lagi zamannya anak-anak. Tapi jangan berterusan dan menjadi kecanduan main TikTok. Semua serba buat TikTok, semua serba nggak ada gunanya. Gitu. Ya, Evo udah tahu. Habasa udah, minimal habasa udah ada di rumah. Apakah ini merupakan herba-herba atau obat-obat yang hilang dimakan waktu? Iya. Habasa udah ini udah berapa abad Rasulullah mengenalkan? Dari zaman Rasul ke kita udah berapa abad berarti? 14 abad. 14 abad. Ini hilang nggak di peredaran? Berkurang tidak khasiatnya? Beda sama vaksin yang manusia buat. Vaksin campak dari zaman dulu kita suntik campak.